Selamat pagi menjelang siang teman-teman, rekan-rekan teknisi semua. Ini kemarin masuk ke bengkel ini ya, TV Sub 29 2 buah. Ini yang satu sudah saya pegang, saya coba periksa dan saya perbaiki. Ini kerusakannya TV nyala tapi tidak ada data ataupun menu screen display-nya itu tidak ada, bahasa kerennya OSD-nya hilang. Jadi gambarnya juga tipis, kalau di start dia mau nyala tapi gambarnya tipis dan OSD-nya juga tidak keluar. Sudah saya tangani, belum juga selesai ya. Ini saya akan tunjukkan ini yang sudah saya lakukan. Ini dia, awalnya saya ganti, sebelum saya ganti ini IC memori ya, IC EEPROM nya, saya sudah terlebih dahulu mengacak-acak di bagian HFC di bagian playback ini ya, jalurnya. Saya coba juga untuk coba menambahi ataupun mengurangi tegangan yang ada di jalur AFC. Saya juga coba potong jalur AFC, kemudian saya jumper ke heater, dan ternyata memang data ataupun OSD-nya tidak muncul juga. Jadi awalnya saya ganti itu IC memori. Setelah saya acak-acak semua ya, untuk pengukuran bagian B plus ke playback itu ya tak bisa diragukan lagi, dia normal. Kemudian untuk ke IC ini, IC partikelnya saya ukur 15 volt ya, dan untuk minusnya 15 volt juga. Terus untuk tegangan yang ke IC chroma juga sudah saya cek semuanya normal ya. Ini menggunakan IC TDA 1210 H1 ya, kalau nggak salah ya. Sudah setelah saya ganti memorinya dan hasilnya juga sama, masih juga belum keluar. Sempat juga saya ganti IC partikel sampai IC yang besar ini TDA 1210 tidak juga keluar. Ini setelah saya ganti IC memori ya, yang aslinya belum saya kembalikan. Kalau yang aslinya gambarnya dia lebar penuh kiri kanan, atas bawah. Ini sebentar belum nyambung ya. Saya akan coba nyalakan dulu. Ini setelah saya coba perbaiki, cuman belum berhasil. Masjid. Ya, saya coba dulu nyalakan ya. Ini mau di start. Nah, ada suara playback. Sebentar. Kita lihat itu. Nah, itu seperti itu. Saya coba masukkan untuk videonya. Nah, itu gambarnya ada tipis ya. Ini setelah saya ganti memori, gambarnya jadi seperti ini. Mungkin memorinya nggak bagus ya. Ini kemarin masuknya penuh, jadi saya belum kembalikan itu IC memorinya. Kalau ditekan channelnya, nah dia ada main, tekan tombol channelnya main, tapi OSD-nya tidak juga muncul. Oke, saya akan balik dulu ini TV-nya ya, mesinnya. Ini setelah saya balik seperti ini ya kelihatannya. Ini tabungnya saya pakai tabung Polytron ya. Tabungnya juga tabung gak sehat amat ya, karena warna merahnya ini tabung ini rusak, hilang. Jadi hanya nanti kalaupun
keluar gambar bagus, dia hanya warna biru dan warna hijau, warna merahnya hilang. Oke, ini dia. Jadi yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu karena data itu nggak muncul, OSD nggak muncul, saya cek di ini bagian AFC ya, dimana jalur AFC ini ada kerjasama dengan IC jalur untuk tegangan minus IC vertikal. Ini dia, ini ya, ini jalurnya ke bawah, kemudian diarahkan dengan dioda kaca ya. Ini ukurannya tegangannya 13 volt yang di sini ya. Sudah saya coba ini untuk memotong jalur, ini sudah saya solder kembali. Saya jumper ke tegangan heater ya, tegangan heater ini. Hasilnya tetap sama. Kalau teman-teman pengen tahu ya tegangannya seperti ini, saya coba nyalakan dulu. Kita ukur. Saya start dulu ya. Nah, sudah berwarna hijau lampu LED-nya. Oke. Kalau penasaran untuk B plusnya saya ukur juga ya. Nih untuk B plusnya ada di sini. Ini ya. Ini keluarnya 120. Oke. Lanjut untuk tegangan IC vertikal ya. Untuk minusnya ada di sini. Ini ya. Minusnya ada min 15 volt. Kemudian untuk plusnya, untuk tegangan ke IC vertikal, ini ada di sini, keluarnya ini. Oke, untuk jalur AFC, yang saya bilang tadi itu keluar tegangan sekitar 13 volt di sini. Ini jalur AFC ini ya, saya ukur, ini dia. Keluarnya 13 volt. Kalau sudah dia nyebrang ke ini, melalui resistor, dia hanya tinggal kurang lebih 1 volt. Nah ini 1 volt ke, ini arahnya ke IC ini ya, IC chroma. Udah itu, untuk bukan itu aja ya, ABL nya juga sudah saya acak-acak ya. Ini sempat dioda saya ganti ukuran 3,3 volt ya, dioda Zener ini. Ini saya ukur tegangannya itu 3,5 volt ya, karena asalnya dia dari tegangan RGB yang kurang lebih 200 volt. Saya ukur dulu ini untuk tegangan 210 volt. Asalnya kemari ya. Nah, ini dibagi melalui resistor yang dua buah ini 100K. Hasilnya ini dia. Hasilnya ini 3,5 mengarah ke jalur ABL. Ya, setelah itu saya cek juga untuk tegangan untuk EEPROM ataupun memorinya. Ini ya. Saya ukur di sini. Tuh keluarnya 4,9. Boleh dibilang normal ya. Tapi itu pun sempat juga saya naikkan. Saya jumper, saya curikan tegangan 5 volt yang utuh ya dari power supply. Itu hasilnya juga sama. Terus untuk tegangan 3,3 ke IC chroma, ini lengkap semua. Ya. 3,3 kurang sedikit memang. Ya, 3,3. Ada banyak tegangan 3,3 ini, ada yang 3,3 untuk mensuplai IC chroma. Oke, ini 3,3-nya lengkap semua ya. Lengkap. Itu. Terus untuk tegangan yang 5 volt juga ada berasal dari IC ini ya. Ini untuk 3,3-nya asalnya dari sini. Ini ada IC regulator. Terus untuk 5 voltnya ada dari sini. Jadi saya kira untuk tegangannya semua itu lengkap. Tinggal lagi gambarnya itu tipis seperti itu. Tuh ya.
Ini setelah saya ganti memori, gambarnya jadi segitu ya, karena nggak saya pulangkan lagi memorinya. Jadi di setelah saya jeda, saya break dulu ya, saya pikir-pikir ini kok TV kok agak sedikit sulit ya, sampai berjam-jam saya kerjakan belum juga selesai sampai saya mengganti IC chroma ini ya, saya ganti itu, hasilnya tetap sama. Jadi saya pikir begini teman-teman ya, saya akan memang mengganti IC memori ini dari cabutan yang sana, yang ini dia saya pindahkan kemari. Apakah masalahnya ada di sini ya, di mana IC ini nomornya 24C16 ya, untuk IC memori ini dia cabutan dari sana, dan yang ini menggunakan IC chroma TDA 1210H1 kalau nggak salah ya, dan yang sana yang saya ambil IC memorinya saya pinjam dulu tadi kan, ini menggunakan IC IXD. Nah, yang jadi masalah atau jadi bahan pertanyaan ini kemungkinan data yang saya masukkan ini beda, sehingga hasilnya seperti itu ya. Ini setelah ini saya capek ngerjakannya, belum ada hasil ya, saya berpikiran seperti itu. Jadi saya ada inisiatif, saya matikan dulu ya TV-nya. Ini IC memori ini saya akan coba mengeples ulang ya, dengan menggunakan programmer CH341 ya, 341. Setelah tadi saya jeda ini sudah saya buat dan sudah saya flash ulang ya, ini dia, dengan menggunakan IC memori 24C16. Ini sudah saya flash ulang, tinggal saya akan coba untuk mengganti ini sudah di flash dengan menggunakan data yang hampir sama. Ini modelnya SAP 29 AXS 250 E2. Saya cari-cari di Google untuk filenya, saya tidak menemukan yang data yang sama untuk IC ini. Tetapi saya punya data, dia beda tipe, cuman satu IC chroma, IC chromanya sama ya. Nanti akan saya tunjukkan bukti yang ataupun file yang saya masukkan kemari. Hasilnya saya belum tahu karena memang ini baru saya videokan ya. Sebentar ya, saya akan pindahkan, saya akan copot ini, kemudian kita ganti dengan yang sudah saya flash itu. Oke, saya jeda sebentar ya. Oke teman-teman, rekan teknisi, IC memori sudah siap saya ganti dengan
setelah tadi di flash ulang dengan programmer TA431 ya, 341 atau 341 salah sebut saya. Ini ya, pakai ini tadi 24C16. Itu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan dulu TV-nya, apakah dia mau normal gambarnya atau sama sekali memang tetap seperti itu ya. Oke, saya nyalakan dulu. Alhamdulillah kok start sendiri ya, tanpa dipencet tombol. Dan untuk hasilnya kita intip dulu dari sini. Nah, itu dia. Saya akan picit dulu OSD-nya apa bisa keluar. Ah, ternyata bisa itu ya. Cuman sayang gambarnya belum begitu fokus ya. Ah, itu dia. Saya akan pencet-pencet tombol menunya. Nah, itu. Nah, itu ya. Kita lihat dari situ. Seperti yang saya bilang tadi, ini tabungnya kan tabung yang ada hanya warna hijau dan warna biru ya. Kita lihat dulu dari depan. Saya akan pencet tombol menunya ya, biar nanti kelihatan. Saya lihat dulu. Ah, oke. Nah, ini dia. Kalau dilihat dari sini seperti itu. OS sudah muncul, dan itu artinya pekerjaan ini bisa diselesaikan. Oke. Jadi tadi kesalahan saya itu, saya ganti memori itu dia datanya nggak sama. Jadi dia barangkali di situ pokok permasalahannya ya. Jadi OSD-nya nggak muncul, nggak bisa disetting. Nah, kalau ini sudah muncul ya, bisa disetting, bisa di kalau kurang lebar, kurang kiri kanan, EW-nya kurang, bisa di setel, setting ya, pakai menu service ya. Dari kemarin ini mondar mandir, akhirnya jumpanya di sini di IC memori kita flash ulang dengan data yang hampir sama. Sebagai catatan untuk rekan-rekan teknisi ya, kalau ganti IC memori ini harus sama dengan ini ya, harus satu pasang, jadi data dia nggak berubah. Kalau dulu seingat saya sih, saya asal ganti aja sih memori ya, bisa aja semua TV, tapi ini agak sedikit aneh. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Kesimpulannya ya dilihat sendiri. Bila ada manfaatnya, alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.